Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Anika Madedasya, Jasmine Sakina, dan Pocut Syafina akan mempresentasikan tentang gender stratification. Pertama, kita akan membahas tentang gender inequality. Gender and gender stratification. Gender adalah ciri-ciri pribadi dan posisi sosial yang melekat pada anggota masyarakat sebagai perempuan atau laki-laki. Sedangkan gender stratification adalah distribusi kekayaan, kekuasaan, dan hak istimewa yang tidak merata antara pria dan wanita. Male and female differences. Di dunia ini terdapat dua jenis kelamin yang memiliki beberapa perbedaan biologis. Mereka juga memiliki perbedaan sosial yang tidak bisa dilihat dari perspektif biologis. Dan pemikiran tentang suatu gender ini dapat muncul dari pola budaya pada waktu dan tempat tertentu. Salah satu contoh hal yang membuktikan perbedaan antar gender itu terbentuk secara sosial adalah pada tahun 1925, kebanyakan orang, baik wanita maupun pria, percaya bahwa pelari wanita terbaik tidak akan pernah bersaing dengan pria dalam lomba lari maraton. Tetapi saat ini, kesenjangan gender telah sangat menyempit, dan pelari wanita terbaik secara rutin mencatat waktu yang lebih baik daripada pria tercepat dalam beberapa dekade yang lalu. Subbab selanjutnya adalah gender in a global perspective. Pertama, ada contoh dari Israel, yaitu The Israeli Kibbutz. Di Israel terdapat pemukiman kolektif yang disebut kibbutzim. Kibbutz telah menjadi latar penting untuk penelitian gender karena kesetaraan gender adalah salah satu tujuan yang dinyatakan. Dalam pemukiman kibbutzim ini, pria dan wanita berbagi dalam pekerjaan dan pengambilan keputusan. Lalu ada Margaret Mead's research. Antropolog Margaret Mead melakukan penelitian terobosan tentang gender. Jika gender didasarkan pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, ia beralasan orang dimanapun harus mendefinisikan feminin dan maskulin dengan cara yang sama. Jika gender adalah budaya, konsep ini harus bervariasi. Terakhir terdapat George Murdoch's research. Dalam studi yang lebih luas terhadap lebih dari 200 masyarakat praindustri, George Murdoch menemukan beberapa kesepakatan global tentang tugas mana yang feminin dan mana yang maskulin. Patriarchy and sexism. Patriarki adalah suatu bentuk organisasi sosial di mana laki-laki mendominasi perempuan. Sedangkan matriarki adalah suatu bentuk organisasi sosial di mana perempuan mendominasi laki-laki. Terakhir ada sexism. Sexism adalah keyakinan bahwa satu jenis kelamin lebih unggul dari yang lain. The cost of sexism. Seksisme membatasi bakat dan ambisi separuh populasi manusia yang adalah wanita. Meskipun pria dalam beberapa hal mendapat manfaat dari seksisme, hak istimewa mereka harus dibayar mahal. Maskulinitas dalam budaya kita mendorong pria untuk terlibat dalam banyak perilaku berisiko tinggi, seperti menggunakan tembakau dan alkohol, berolahraga berbahaya, dan bahkan mengemudi sembarangan. Must patriarchy go on? Dalam masyarakat praindustri, wanita memiliki sedikit kendali atas kehamilan dan persalinan, yang membatasi ruang lingkup kehidupan mereka. Dalam masyarakat yang sama, tinggi badan dan kekuatan fisik pria yang lebih tinggi merupakan sumber daya berharga yang memberi mereka kekuatan. Tetapi industrialisasi termasuk teknologi pengendalian kelahiran meningkatkan pilihan orang tentang cara hidup. Dalam masyarakat seperti masyarakat kita, perbedaan biologis menawarkan sedikit perbedaan untuk patriarki. Memahami mengapa patriarki berlanjut hingga hari ini, kita harus memeriksa bagaimana gender berakar dan direproduksi dalam masyarakat. Sebuah proses yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan berlanjut sepanjang hidup kita.
Selanjutnya adalah pembahasan tentang gender and socialization. Terdapat 4 hal yang sangat penting dalam socialization and gender. Pertama, gender and family. Lalu ada gender and peer group. Ada juga gender and schooling dan juga gender and mass media. Ya, selanjutnya kami akan membahas mengenai gender and social stratification. Laki-laki mungkin masih mendominasi angkatan kerja, tetapi pandangan yang dulu umum bahwa mencari penghasilan adalah peran laki-laki itu sudah tidak berlaku lagi. Faktor yang telah berkontribusi pada perubahan ini adalah adanya penurunan pertanian, pertumbuhan kota, menyusutnya ukuran keluarga, dan tingkat perceraian yang tinggi. Wanita terkonsentrasi dalam 2 jenis pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan dukungan administrasi yang biasa disebut sebagai pekerjaan kerah merah muda karena mayoritas diisi oleh perempuan. Dan yang kedua, biasa itu mereka melakukan pekerjaan layanan, contohnya seperti industri jasa makanan, penitipan anak, dan perawatan kesehatan. Laki-laki mendominasi sebagian besar kategori pekerjaan lain. Ketidakseimbangan gender yang demikian mendorong banyak pihak untuk mendukung peningkatan peran kepemimpinan perempuan dalam dunia bisnis. Klaim ini dibuat tidak hanya sebagai masalah keadilan, tetapi juga karena penelitian pendapatan perusahaan terbesar di negara ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan lebih banyak perempuan di posisi kepemimpinan itu akan lebih menguntungkan. Dalam bidang apapun, semakin besar pendapatan dan prestise suatu pekerjaan, semakin besar pula untuk dipegang oleh seorang pria. Bagaimana wanita dijauhkan dari pekerjaan tertentu? Dengan mendefinisikan beberapa jenis pekerjaan sebagai pekerjaan laki-laki, masyarakat mendefinisikan perempuan sebagai kurang kompeten daripada laki-laki. Kebanyakan pria menganggap tidak wajar bagi wanita untuk bekerja di tambang. Wanita yang melakukannya didefinisikan sebagai menyimpang dan tunduk pada label sebagai seksual longgar atau sebagai lesbian. Pelabelan tersebut membuat para wanita ini tersisih, menghadirkan tantangan untuk mempertahankan pekerjaan dan membuat kemajuan menjadi mustahil. Selanjutnya ada pengangguran dan gender. Tingkat pengangguran untuk perempuan dan laki-laki biasanya naik dan turun bersamaan, dengan laki-laki memiliki tingkat pengangguran yang sedikit lebih tinggi. Selama 2 tahun terakhir ini, seiring dengan perjuangan bangsa untuk keluar dari resesi, tingkat pengangguran untuk laki-laki telah turun lebih cepat daripada tingkat di antara perempuan. Kesenjangan gender juga bervariasi menurut pekerjaan. Alasan utama perempuan mendapatkan lebih sedikit adalah jenis pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu pekerjaan administrasi dan pelayanan. Orang masih menganggap pekerjaan dengan pengaruh yang kurang sebagai pekerjaan wanita, seperti orang yang merendahkan pekerjaan tertentu hanya karena dilakukan oleh wanita. Penyebab kedua dari perbedaan pendapatan berbasis gender ini berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai keluarga. Budaya kita memang memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada wanita untuk mengasuh anak. Kehamilan dan membesarkan anak-anak kecil membuat banyak wanita yang lebih muda keluar dari angkatan kerja pada saat rekan laki-laki mereka membuat kemajuan karir yang signifikan. Ketika pekerja perempuan kembali ke angkatan kerja, mereka memiliki pengalaman kerja dan senioritas yang lebih sedikit dibandingkan rekan laki-laki. Selain itu, wanita yang memilih untuk memiliki anak mungkin tidak dapat atau tidak mau melakukan pekerjaan cepat yang menghabiskan malam dan akhir pekan mereka. Wanita yang mengejar karir dan keluarga ini terpecah antara tanggung jawab ganda mereka dengan cara yang tidak dilakukan oleh pria. Faktor ketiga adalah diskriminasi terhadap perempuan. Karena diskriminasi yang terang-terangan adalah ilegal, ini dilakukan dengan cara yang halus. Biasanya pejabat perusahaan secara efektif mencegah banyak wanita untuk naik ke atas manajemen menengah. Menurut penelitian terbaru, wanita memiliki pandangan yang lebih positif tentang nilai gelar sarjana dibandingkan laki-laki. Akibatnya, lebih banyak wanita yang menyelesaikan gelar perguruan tinggi 4 tahun dibandingkan dengan pria. Wanita juga telah masuk ke banyak bidang pasca sarjana, yang dulunya hampir semuanya pria. Banyak orang dalam masyarakat kita mungkin masih mendefinisikan profesi bergaji tinggi sebagai maskulin, tetapi jumlah wanita dalam semua profesi ini telah meningkat dan sekarang hampir setengahnya. Setengah dari populasi bumi adalah wanita, akan tetapi mereka hanya memiliki 22% kursi di 190 pemerintahan parlementer dunia. Lalu, gender juga dikaitkan dengan pembentukan sikap politik. Secara umum, wanita agak lebih mungkin daripada pria untuk menyukai posisi liberal, seperti memperluas program sosial yang menyediakan jaring pengaman bagi orang-orang yang membutuhkan. Di sisi lain, pria juga lebih cenderung menyukai posisi konservatif daripada wanita, seperti membangun militer yang lebih kuat. Perbedaan sikap politik ini
terkadang disebut sebagai kesenjangan gender. Perdebatan mengenai peran perempuan di militer telah berlangsung selama berabad-abad. Beberapa orang mengklaim bahwa wanita tidak memiliki kekuatan fisik seperti pria. Ada juga yang berpendapat bahwa militer perempuan berpendidikan lebih baik dan skor tes intelijennya lebih tinggi daripada laki-laki yang di militer. Tetapi inti dari masalah ini adalah pandangan masyarakat kita yang dipegang teguh tentang perempuan sebagai pengasuh yang bertentangan dengan citra perempuan yang dilatih untuk membunuh. Lalu ada pertanyaan, apakah wanita merupakan minoritas? Oke, sebelumnya minoritas itu adalah setiap kategori orang yang dibedakan oleh perbedaan fisik atau budaya yang dipisahkan oleh suatu masyarakat. Wanita kulit putih ini tidak menganggap diri mereka sebagai minoritas, karena perempuan kulit putih terwakili dengan baik di semua tingkat struktur kelas. Namun, perlu diingat bahwa di setiap tingkat kelas, wanita biasanya memiliki pendapatan, kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan yang lebih rendah daripada pria. Sistem patriarki membuat wanita bergantung pada pria untuk status sosial mereka. Selanjutnya ada kekerasan terhadap laki-laki. Mayoritas kasus penyimpangan adalah polisi melakukan penangkapan untuk kejahatan dengan kekerasan, termasuk pembunuhan, perampokan, dan penyerangan. Pelakunya adalah laki-laki. Selain itu, mayoritas korban pembunuhan adalah laki-laki. Budaya kita cenderung mendefinisikan maskulinitas dalam istilah agresi dan kekerasan. Tanda kutip, pria sejati bekerja dan bermain keras, mengebut di jalan, dan tidak membiarkan apapun menghalangi mereka. Lalu, kekerasan bukan hanya soal pilihan yang dibuat oleh individu. Ini adalah budaya yang dibangun ke dalam cara hidup kita sendiri dan mengakibatkan kerugian baik bagi pria maupun bagi wanita. Singkatnya, cara masyarakat mengkonstruksi gender memainkan peran penting dalam seberapa keras atau damainya masyarakat itu nantinya. Selanjutnya ada kekerasan terhadap wanita. Kekerasan terhadap perempuan ini sering terjadi di kampus, di rumah, maupun di kantor. Pelecehan terhadap perempuan tertanam dalam gaya hidup kita. Semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, mulai dari celaan yang mengintimidasi perempuan di jalan kota, hingga serangan fisik yang terjadi di rumah, mengekspresikan apa yang disebut sebagai budaya pemerkosaan. Feminis menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada dasarnya adalah tentang kekuasaan, bukan mengenai seks, dan oleh karena itu harus dipahami sebagai dimensi stratifikasi gender. Selanjutnya ada pelecehan seksual. Sebagian besar korban pelecehan seksual adalah wanita. Mengapa? Karena budaya kita ini mendorong pria untuk bersikap tegas secara seksual dan melihat wanita dalam istilah seksual. Akibatnya, interaksi sosial antara pria dan wanita di tempat kerja, di kampus, dan di tempat lain dapat dengan mudah sekali bernada seksual. Kedua, kebanyakan orang dalam posisi kekuasaan ini adalah pria yang mengawasi pekerjaan wanita. Contohnya eksekutif bisnis, dokter, kepala biro, supervisor, profesor, dan perwira militer. Selanjutnya, juga terdapat masalah perhatian seksual yang tidak kita semua inginkan, yaitu masalah perilaku halus atau subtle behavior problem. Tindakan seperti ini menambah lingkungan yang tidak bersahabat bagi perempuan di tempat kerja. Tindakan ini juga jauh lebih kompleks karena melibatkan persepsi yang berbeda tentang perilaku yang sama. Contohnya, seorang pria mungkin berpikir bahwa berulang kali memuji rekan kerja atas penampilannya hanyalah bersikap ramah. Rekan kerja, sebaliknya, mungkin percaya bahwa pria itu memikirkannya secara seksual dan tidak menanggapi pekerjaannya dengan serius. Pornografi juga berperan dalam stratifikasi gender. Dari sudut pandang ini, pornografi benar-benar merupakan isu kekuasaan. Karena kebanyakan pornografi merendahkan martabat perempuan dengan menggambarkan mereka sebagai mainan laki-laki. Selain itu, terdapat kekhawatiran luas bahwa pornografi mendorong kekerasan terhadap perempuan dengan menampilkan mereka sebagai orang yang lemah dan tidak pantas untuk dihormati. Sama halnya seperti pelecehan seksual, pornografi juga menimbulkan kekhawatiran yang kompleks dan terkadang bertentangan. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa materi dapat menyinggung hampir semua orang, banyak orang juga membela hak kebebasan berbicara dan ekspresi artistik. Meskipun demikian, tekanan untuk membatasi pornografi telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini mencerminkan kekhawatiran lama bahwa pornografi melemahkan moralitas, dan kekhawatiran yang lebih baru bahwa hal ini merendahkan dan mengancam wanita. Sekarang saya akan membahas theories of gender.
Yang pertama ada teori fungsional struktural di mana memandang masyarakat sebagai sistem kompleks dari banyak bagian yang terpisah tetapi terintegrasi, memakai sudut pandang di mana gender berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sosial. Dalam pendekatan ini menggambarkan gender dalam dua pola perilaku yang saling melengkapi yaitu maskulin dan juga feminim. Di sini ada terjadinya integrasi gender dan sosial di mana gender membantu mengintegrasikan masyarakat setidaknya dalam bentuk tradisionalnya di mana membentuk seperangkat peran pelengkap yang menghubungkan perempuan dan laki-laki contohnya seperti unit keluarga. Gender memainkan peran penting dalam sosialisasi, contohnya seperti mengajarkan anak laki-laki menjadi rasional, kompetitif, dan mempersiapkan anak perempuan untuk membesarkan anak, menekankan kualitas ekspresif, dan lain-lain. Dan kompleks ciri-ciri ini disebut juga dengan instrumental qualities. Masyarakat juga mendorong konformitas gender yang membuat adanya rasa takut dalam menyimpang terlalu jauh dari standar maskulinitas dan feminitas karena kalau iya akan ada penolakan oleh lawan jenis. Yang kedua ada teori interaksi simbolik di mana teori ini fokus pada interaksi tatap muka dalam kehidupan sehari-hari dengan pandangan tingkat mikro. Di sini ada subbabnya itu gender dan kehidupan sehari-hari di mana di dalam kehidupan sehari-hari adanya pola yang merupakan contoh dari sex roles yang artinya cara masyarakat mendefinisikan bagaimana perempuan dan laki-laki harusnya berpikir dan berperilaku sehari-hari. Contohnya seperti pria yang cenderung memulai interaksi bertanggung jawab atas pertemuan sosial dan juga mengatur topik diskusi dengan perempuan yang mempunyai kekuasaan yang lebih kecil diharapkan untuk hormat. Sebab yang kedua ini ada gender dan konstruksi realitas di mana gender membentuk realitas yang kita alami sehari-hari dan keputusan yang kita lakukan ini atau yang dilakukan ini akan membawa makna khusus dan juga memiliki konsekuensi penting. Yang ketiga ada teori konflik sosial di mana melihat bahwa gender melibatkan lebih dari sekadar perbedaan tetapi juga memberikan hak istimewa dan juga kerugian dan biasanya menguntungkan laki-laki dan juga merugikan perempuan. Dan ini mengakibatkan gender itu adalah struktur kemasyarakatan yang menciptakan perpecahan dan juga ketegangan di mana laki-laki berusaha melindungi hak-hak istimewanya dan perempuan menentang status quo. Di sini ada ketidaksetaraan gender dan kelas. Mulai dari pemburu sampai kemajuan teknologi, menghasilkan surplus yang produktif, kesetaraan sosial, dan pembagian komunal yang memberi jalan ke pemilikan pribadi yang memberikan jalan ke hierarki kelas, di mana membuat laki-laki memperoleh kekuasaan yang signifikan pada perempuan, karena dengan kelebihan kekayaan yang diwariskan kepada ahli waris yang biasanya ke anak laki-laki mereka, membuat mereka mengontrol seksualitas wanita, di mana adanya keinginan mengontrol seksualitas wanita dan properti pribadi yang menyebabkan monogami dan juga keluarga. Hal ini menyebabkan keluarga karena agar properti ditransmisikan dari generasi ke generasi. Dan untuk monogami itu menyebabkan wanita diajarkan untuk perawan sampai nikah dan tetap setia pada suami dan membangun kehidupan seputar melahirkan dan membesarkan dari satu pria. Menurut Engels, kebangkitan kapitalisme membuat dominasi pria lebih kuat, di mana kapitalisme membuat kekuatan lebih besar kepada pencari nafkah dan pemilik properti. Kapitalisme yang berkembang bergantung pada mengubah orang, terutama wanita, dan juga membuat menugaskan wanita memelihara rumah dan laki-laki kerja di pabrik. Di sini juga ada ungkapan yaitu the double exploitation of capitalism. Di sini juga ada ungkapan the double exploitation of capitalism di mana memberikan upah rendah untuk laki-laki dan tidak membayar wanita. Yang keempat ada intersection theory atau teori persimpangan di mana banyak sistem sertifikasi berdasarkan ras, kelas, dan gender yang tidak beroperasi secara independen satu sama lain yang menghasilkan berbagai dimensi kerugian di mana dimensi-dimensi ini berpotongan dan berinteraksi. Contohnya seperti perempuan African American di Amerika Serikat. Sekarang saya akan membahas tentang feminisme atau feminisme yang merupakan dukungan kesetaraan sosial bagi perempuan dan laki-laki yang bertentangan dengan patriarki dan juga seksisme. Feminisme mempunyai ide-ide dasar yaitu pertama, mengambil tindakan untuk meningkatkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta kesetaraan berdasarkan ras, kelas, dan juga gender. Yang kedua, memperluas pilihan manusia di mana mengusulkan reintegrasi kemanusiaan di mana semua individu dapat mengembangkan sifat manusia, tidak stereotip saja. Yang ketiga, menghilangkan stratifikasi gender. Yang keempat, mengakhiri kekerasan seksual dan juga mempromosikan kebebasan seksual di mana wanita memiliki kendali atas seksualitas dan reproduksinya. Sekarang masuk ke tipe feminisme. Pertama ada feminis liberal, yaitu
didasarkan oleh pemikiran liberal di mana gender tidak beroperasi sebagai kasta yang merugikan perempuan dan seharusnya individu bebas mengembangkan bakat dan mengejar kepentingan sendiri. Dan di sini, gerakan feminisme ini sesuai dengan upaya dan prestasi atau pencapaian pribadi dibandingkan bekerja secara kolektif untuk perubahan. Yang kedua ada feminis sosialis, di mana berkembang dari gagasan Karl Marx dan juga Friedrich Engels, menganggap reformasi feminis liberal kurang jalan cukup jauh, di mana mereka percaya kalau keluarga yang dibina oleh kapitalisme harus berubah untuk menggantikan domestic slavery. Dan hal ini dilakukan dengan cara kolektif untuk melakukan pekerjaan rumah, untuk menghilangkan kelas sosial dan peran gender keluarga yang domestic slavery. Ketiga ada feminis radikal, di mana menganggap patriarki sangat tertanam kuat sehingga revolusi sosialis tidak cukup untuk mencapai kesetaraan gender dan harus menghapus gender itu sendiri, yaitu dengan bebas gender, di mana adanya teknologi reproduksi baru yang memisahkan tubuh wanita dari proses melahirkan untuk bisa meninggalkan sistem keluarga, membebaskan perempuan, laki-laki, anak-anak, dan penindasan keluarga, gender, dan seks itu sendiri. Dan terakhir ada feminisme multikultural dan global, di mana feminisme ini mencoba mengendalikan penindasan umum dalam kehidupan perempuan di dunia, di mana memperhatikan posisi mereka yang berbeda dalam dunia negara yang dipisahkan oleh stratifikasi global. Di sini melihat walaupun wanita memiliki posisi penindasan yang sama dalam hubungan pria, tetapi berbeda menurut ras, etnis, dan juga posisi kelasnya. Selanjutnya akan membahas dukungan publik terhadap feminisme. Feminisme selalu kontroversial, di mana dari yang kecil mendukungnya sampai sekarang itu makin meningkat. Perempuan lebih banyak mendukung feminisme dibandingkan laki-laki. Hal ini karena mereka tidak ingin melepaskan hak istimewanya. Orang kulit warna pun lebih banyak dibandingkan orang kulit putih karena mereka sudah merasakan penindasan sebelumnya. Perempuan yang berpendidikan rendah dan tidak bekerja di luar rumah tidak setuju akan feminisme, karena biasanya perempuan yang hidupnya berpusat pada suami dan anak menganggap feminisme tidak menghargai peran sosial. Di kalangan akademisi, dukungan terlihat jelas, tapi dikritik bahwa pria dan wanita berpikir berbeda yang membuat tidak mungkin adanya kesetaraan gender. Dan biasanya penentang feminisme itu lebih ke feminisme sosial dan radikal, di mana feminis liberal itu biasanya dukungannya tersebar luas. Bias gender masih terjadi di dunia kerja. Manajer perekrutan tidak yakin para perempuan yang sempat berhenti dan ingin kembali bekerja memiliki kualitas memadai dengan perkembangan zaman. Karena pandangan inilah, para perempuan harus menghadapi diskriminasi di dunia kerja. Survei terhadap 22.000 perusahaan dan profesional perempuan di Asia menunjukkan 48% di antara mereka mengaku tidak mendapat kesetaraan gaji. 38% pekerja perempuan bahkan mengaku kurang mendapat kesempatan meningkatkan karir. Beberapa hiring manager dan perusahaan yang sangat penting buat mereka itu waktu mencari kandidat adalah kandidat yang bisa berkontribusi dari hari pertama, yang mereka namakan perfect fit gitu loh. Jadi banyak wanita-wanita yang mungkin sudah meninggalkan pekerjaan dianggap sudah tidak up to date lagi dengan tren industri yang terakhir. Masih dari survei Robert Walters, Indonesia belum memiliki ekosistem yang berpihak pada perempuan, khususnya yang sempat berhenti bekerja. 44% manajer perekrutan tidak akan mempekerjakan perempuan yang sempat cuti untuk mengurus anak atau mengejar pendidikan. Tak jarang, para perempuan yang sempat berhenti bekerja kesulitan saat bernegosiasi. Sebenarnya kekhawatiran sih ada sedikit, tapi sama aku percaya gini, aku punya kemampuan kok, aku punya background, jadi aku punya pengalaman, dan aku lihat teman-temanku walaupun sudah berumur, sudah punya anak-anaknya udah gede, mereka masih bisa diterima di tempat yang lain berdasarkan pengalaman dari mereka dapat. Aku kemarin baru terakhir interview, cuma dalam 3 orang interviewer aku tuh nanya gini, apakah bersedia untuk overtime? Jadi aku juga jawabnya gini, saya akan mengaktifkan kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau bisa overtime, oke. Tapi ya mungkin nggak akan tiap hari untuk overtime-nya. Satu hal yang mungkin tak masuk dalam hitungan perekrut, perempuan yang ingin kembali bekerja rata-rata memiliki motivasi tinggi saat memutuskan kembali mencari gaji di sebuah perusahaan. Meski manajer perekrutan tidak menempatkan perempuan sebagai prioritas untuk dipekerjakan setelah sempat berhenti, namun kurangnya SDM memberikan kesempatan lebih besar kepada kaum perempuan untuk kembali bersaing dengan catatan memiliki kompetisi yang memadai dan up to date. Masih serta dengan Adrian Gatut, Kompas TV, Jakarta.
Alasan kami memilih kasus ini adalah karena bias gender dalam dunia kerja masih sering terjadi di Indonesia. Datanya ada dari survei Asia yang menunjukkan bahwa 48% mengalami ketidaksetaraan dan 38% karirnya terbatas. Di Indonesia, permasalahan utamanya itu banyak yang tidak mau merekrut perempuan sehabis cuti mengurus anak karena mereka ini dianggap tidak memahami tren industri zaman sekarang. Video tersebut sangat berhubungan dengan pembahasan yang terdapat di buku yaitu Male and Female Differences. Ini merupakan contoh dari pemikiran tentang suatu gender yang dapat muncul dari pola budaya pada waktu dan tempat tertentu. Dapat dilihat bahwa orang Indonesia masih melihat perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara perspektif biologis dan tidak melihat secara sosial. Kedua, ada pandangan shift kedua wanita di mana budaya kita memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada wanita untuk mengasuh anak yang membuat banyak wanita yang lebih mudah keluar dari angkatan kerja pada saat rekan laki-laki mereka membuat kemajuan karir yang signifikan, yang membuat saat di dunia kerja, saat pekerja perempuan kembali, mereka dilihat memiliki pengalaman kerja dan senioritas yang lebih sedikit dibandingkan rekan laki-laki mereka walaupun mempunyai kemampuan yang sama. Upaya apa dalam mengatasi masalah tersebut dan dengan aliran feminisme apa? Menurut kami, aliran feminisme yang tepat yaitu dengan aliran feminisme sosialis, di mana feminisme sosialis ini percaya pada penghapusan domestic slavery dengan beberapa cara kolektif untuk melakukan pekerjaan rumah. Hal ini menurut saya akan mendukung dalam mengatasi masalah bias gender di dunia kerja ini. Karena menurut saya, saat domestic slavery ini sudah hilang di unit keluarga, kedepannya akan menghilangkan kelas sosial dan juga peran gender di luar keluarga, karena keluarga merupakan salah satu unit utama dalam kehidupan.